Oke, mungkin untuk yang pertanyaan pertama, mungkin mau tanya apa saja kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dilakukan di desa gitu. Terima kasih atas waktunya. Kami berdua perwakilan dari kelompok masyarakat peduli bencana Desa Jumpai. Kami paparkan bahwa KNPB terbentuk dan didampingi oleh Yayasan IDEP tahun 2015. Pada awalnya Yayasan IDEP di Kelungkung mendampingi dua desa, Desa Jumpai sama Desa Tangkar. Dalam hal ini karena letak geografis Desa Jumpai dekat pantai, karena pada waktu itu penelitian menyikapi gencar-gencarnya bencana tsunami, sehingga pada saat itu Yayasan IDEP menggali potensi bencana, bencana digali. Pada saat itu mungkin riskannya di sana tsunami, bahwa dijumpai diperkirakan 100% kena tsunami seperti itu. Seperti itu. Sehingga pada tahun 2015 masalah waktu dan kurang yang pasti tahun 2015 kami dua desa pada awalnya mendapat pembinaan, mendapat pelatihan di SKB Kabupaten Kelungkung. Kami dapat pelatihan dan pembinaan setelah kurang lebih 6 hari kayaknya, 6 hari. Setelah itu hari terakhirnya ada simulasi Desa Jumpai, istilahnya simulasi intern sama-sama tim pelatihan. Kurang lebih November 2015 Yayasan IDEP bersama kelompok masyarakat Desa Jumpai mengadakan simulasi besar-besaran, sehingga mengundang Pak Bupati pada saat itu. Mengundang Bupati, Yayasan IDEP bersama kelompok masyarakat peduli bencana pada saat itu menggelarkan simulasi tingkat kabupaten, mengundang Pak Bupati, mengundang BPBD pada saat itu, sehingga terbentuklah KNPB pada saat ini juga untuk apa yang digali masalah bencana selama ini. Desa Jumpai untuk tsunami yang harapkan tidak ada bencana seperti itu. Tapi kendala karena letak geografis di Desa Jumpai yang sering mungkin musiman kena di sana tuh angin kencang, angin kayak angin topan, angin kencang itu yang sering terjadi pada 2017. Pada saat itu gencar-gencarnya erupsi Gunung Agung, kami kena imbasnya gempanya. Gempanya sering kali di sana, gempanya memang secara material dan jiwa tidak kena, tapi artinya ada imbasnya. Imbas gempanya kemungkinan pada saat ini mungkin per tahun pasti pertama kena itu masalah angin. Anginnya karena keras di sana gininya. Untuk masalah yang kita simak masalah tsunami, semoga tidak terjadi seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Jika ada yang perlu digali lagi, apa yang perlu ditanyakan, saya sampaikan. Untuk masalah istilahnya penanggulangan ke masyarakat, pada 2015-2016 kami sudah menyampaikan di masyarakat cara-cara penanggulangan bencana, apa yang dilakukan. Juga sudah Yayasan IDEP bekerja sama dengan KNPB sudah memasang rambu-rambu. Ada rambu-rambu sudah dipasang. Rambu-rambu apa saja? Pertama masalah jalur evakuasi, titik kumpul, tempat-tempat yang cocok untuk berkumpulnya itu untuk cara amannya. Seperti itu sudah dipetakan, sudah ada peta bencana sudah ada. Juga itu peta dari hasil KNPB dan Yayasan IDEP juga digunakan oleh BPD bencana daerah sekarang. Itu digunakan patokan petanya seperti itu. Untuk itu sementara itu yang bisa kami paparkan.
Jika ada Bapak nanti menyampaikan hal-hal seperti apa yang belum saya sampaikan, saya kasih informasi. Demikian. Setelah itu apa kegiatan secara keseluruhan ya apa yang dilaksanakan di situ. Tadi kan dijelasin waktu pas pengantar kan apa Bapak dari bagian apa kesiapsiagaan lalu yang kebetulan yang dari kesiapsiagaan lalu Bapak yang ini dari apa keamanan dan apa tanggap darurat. Ya. Mungkin bisa menjelaskan apa fungsi atau tugasnya apa saja. Mungkin masing-masing itu cerita. Oh, ini tugasku ini. Ya. Terima kasih. Kalau saya di kesiapsiagaan, kami di sana ada 6 orang. Kebetulan saya yang koordinir. Di antaranya ke-6 itu ada Linmas ada, dari masyarakat ada, dari tokoh-tokoh ada. Kebetulan dari kami kesiapsiagaan ada pemetaan kan sudah ada itu. Kesiapsiagaan yang berjalan paling mengkoordinir aja, mengecek situasinya. Kalau kentongan kan sudah ada, karena ada kearifan lokalnya kan ada. Kalau istilah kalau bencana kan pukul bulu sudah ada. Artinya fasilitas sudah ada. Kami coba berkoordinasi sarang adatnya aja. Kalau pada dasar waktu gempa, kami koordinasi dengan kan sudah ada hati. Kita kerjasama dengan Pecalang Linmas. Nah, iya. Kalau memang ada bencana-bencana, kami koordinasi lewat hati. Bagaimana kondisi selanjutnya setelah memang pernah sekali pada saat itu bencana besar kami berkoordinasi kepada BPBD Kabupaten Klungkung pada bencana 2017 itu gempa. Bagaimana informasi dari BPBD masalah situasi pada saat itu, apakah perlu bagaimana kami di desa pada saat kami konfirmasi dibilang masih aman-aman saja seperti itu. Makanya kami sampaikan masih aman. Itu yang bisa kami. Mungkin menjadi apa tanggap darurat seperti apa saja. Saya bagian keamanan. Tugas saya bagian keamanan untuk kalau sudah terjadi bencana dan sudah gini mengungsi, itu baru tugas keamanan itu untuk memastikan jalur ambulan, parkir seperti itu. Itu adalah tugas keamanannya seperti itu. Terima kasih. Ini mau tanya ke Mbak, sebelum pembentukan kerjasama dengan mereka tahun 2015 itu kan sudah 18 tahun bersama IDAP, awal 2000-an ya, sudah bersama IDAP. Mungkin bisa menjelaskan itu sudah berapa kali kerjasama dengan masyarakat desa untuk kegiatan penanggulangan bencana itu seperti apa? Khusus untuk Bali ya? Ini untuk Bali. Ada yang di luar Bali? Iya, kita skop kerjanya seluruh Indonesia. Sekarang aja kita ada beberapa proyek yang di Sulawesi Tengah yang di Masinggala. Itu ada DRR-nya juga selain kita agriculture. Mungkin cuma bisa list di provinsi mana, tapi mungkin contoh-contohnya pakai contoh yang di Bali selama 18 tahun seperti apa saja. Iya, kalau dari Yayasan IDAP sendiri sebenarnya kita sudah bergerak mulai dari Bom Bali. Jadi 2002, kebetulan saya baru bergabung di akhir 2002 menjelang 2003. Dan IDAP pun sebenarnya kami berdiri untuk memberikan solusi pada kejadian Bom Bali 1. Jadi pada saat itu memang banyak terjadi pemutusan kerja, kemudian para pekerja yang di PHK kembali ke desa dan tidak tahu mau mengerjakan apa. Nah, kebetulan kami di awal berdiri Yayasan IDAP ada 2 fokus, yaitu DRR, penanggulangan bencana, dan permaculture. Jadi sekarang kami setiap program itu selalu kombinasi antara kedua main program tersebut. Jadi dalam penanggulangan bencana pun itu kami metodologinya selalu menggunakan konsep permakultur. Kebetulan Yayasan IDAP sendiri kalau untuk penanggulangan bencana kita tidak hanya bergerak pada saat bencana terjadi, tetapi memang sebelum, saat, dan setelah bencana. Jadi kita mengambil 3 fase tersebut.
Kalau untuk wilayah kerja kami saat ini sudah hampir di seluruh Indonesia, jadi mulai dari Papua, Sulawesi, Jawa, Bali, Lombok, NTB, Sumatera, nah itu semua dan sebelumnya memang penanggulangan bencana yang kami tangani itu seluruh jenis bencana sampai terorisme itu. Jadi kami punya manual sendiri juga, di mana kami gunakan sebagai guideline saat melakukan pendampingan di masyarakat seperti itu. Jadi setiap wilayah yang kami selalu mencoba untuk bekerja sama dengan pastinya pemerintah, pihak BPBD setempat, kemudian BNPB juga. Jadi kami mencoba bagaimana supaya kegiatan-kegiatan yang ada itu bisa sejalan dengan program mereka. Kemudian tetapi yang lebih detail kami laksanakan di masyarakat seperti bagaimana kami memaksimalkan potensi yang ada secara lokal untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin ketika masyarakat melakukan mitigasi, ketika saat masyarakat menghadapi bencana, misalnya di saat terjadi bencana, kami banyak sekali melakukan emergency response. Jadi kami di lokasi yang lebih banyak bekerja di lokasi remote atau pedalaman yang misalnya sangat minim bantuan biasanya, kemudian terjadi cukup banyak korban seperti itu. Jadi seperti di Mentawai misalnya yang aksesnya sangat sulit sehingga organisasi lain ataupun pemerintah cukup lama untuk datang ke lokasi bencana seperti itu. Jadi melihat wilayah yang sering kami dampingi adalah wilayah pedalaman, sehingga dengan konsep permakamnya kami mencoba bagaimana potensi lokal itu kami manfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya bagaimana pada saat kami mengajak masyarakat membangun sebuah kelompok masyarakat penanggulangan bencana, kalau di pemerintah namanya TSBD atau Tagana. Nah itu kami mencoba supaya masyarakat, kelompok masyarakat ini paham betul bahwa mereka tidak hanya penting bergerak pada saat bencana, tetapi apa saja yang bisa mereka lakukan sebelum terjadi bencana untuk mitigasinya, supaya ketika terjadi bencana itu risiko bisa dikurangi seperti itu. Jadi misalnya tentang bagaimana untuk memaksimalkan aman mereka, jadi mereka bisa membuat kebun pangan. Jadi ketika misalnya ada bencana itu mereka bisa manfaatkan semaksimal mungkin sembari menunggu bantuan dari luar. Dan juga persiapan-persiapan lain seperti bagaimana membangun kesiapsiagaan mereka. Itu yang paling penting. Jadi ada simulasi, kemudian ada bersama-sama dengan mereka itu membentuk atau mengembangkan misalnya warning sign, warning sound yang disepakati bersama, sehingga ketika desa tersebut mereka sudah benar-benar siap dan tidak panik lagi. Begitu. Mungkin aku bisa perkenalan. Abad Nggak apa-apa. Awal gitu ya. Oh, ya Pak, gitu aja. Saya Nurah. Di sini saya sebagai siswa. Absensinya Oh ya. Sama apa? Mungkin juga mau bertanya atau mengembangkan tadi ya, tentang apa? Membentuk apa? Warning sound sama warning sign. Itu di desa itu seperti apa yang sudah dibentuk itu? Kalau biasanya warning sound itu otomatis kita mengembangkan budaya setempat. Jadi kita karena menggunakan metodologi permaculture yang berbasis pada adat dan budaya setempat, itu otomatis untuk warning soundnya atau warning sound suara peringatan. Jadi suara-suara peringatan
Kalau di Bali memang banyak yang menggunakan kentongan. Kalau kami di sini sebutnya kul-kul. Kalau di wilayah lain beda, ada yang menggunakan toa di masjid, terus ada yang menggunakan lonceng di gereja kalau di Indonesia Timur. Jadi kita selalu melakukan diskusi intensif dengan pihak tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian pihak pemerintah desa. Nah itu untuk menyepakati bersama. Jadi kami biasanya tidak memberikan satu pilihan atau keharusan menggunakan satu jenis warning sound. Tetapi kami biasanya gali dulu secara lokal seperti apa yang ada, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan warning sound. Kalau warning sign sendiri itu biasanya kita lakukan mulai dari lakukan mapping atau pemetaan. Jadi kebetulan di KNPB, kelompok masyarakat penanggulangan bencana desa itu selalu ada regu pemetaan. Jadi bersama mereka kita lakukan pemetaan desa, mulai dari potensi desanya apa, termasuk lokasi tempat kesehatan di mana, kemudian sekolah di mana, lahan lapang di mana. Jadi supaya benar-benar seluruh lapisan masyarakat memahami kondisi dan tata letak di desa mereka. Kemudian kita petakan lagi dengan mereka di mana wilayah-wilayah yang berisiko, di mana apa saja ancaman-ancaman yang ada di sana juga. Seperti tadi, kita biasanya di pendampingan tahun pertama itu lebih banyak mendengar informasi dari masyarakat. Misalnya, mereka dalam 5 tahun terakhir apa sih yang bencana pernah terjadi misalnya. Jadi apakah gunung meletus, apakah misalnya longsor, apakah tsunami, apakah angin kencang. Tapi di Bali sendiri itu kita memiliki semuanya. Sampai terorisme, konflik itu semuanya kita miliki di Bali. Jadi Bali terlihat indah, tetapi kalau ditanya tentang bencana, Bali memiliki yang berbeda. Jadi dari gunung kami punya, tsunami, wilayah yang paling sering kena tsunami itu adalah wilayahnya mereka. Jadi pesisir selatan agak timur sedikit, dari Sanur ke wilayah Manis ya Pak? Silahan. Yang menuju hampir ke Karangasem. Jadi di sana ada sekitar 3 kabupaten sebenarnya yang kena. Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem. Yang paling sering, walaupun tidak besar, tetapi paling sering kalau ngomongin abrasi itu hal yang paling wajar. Aerob pernah. Nah, aerob itu beberapa kali terjadi. Dan wilayah barat, di wilayah Pengambengan, di Jembrana, Kabupaten Jembrana, di sana juga langganan tsunami, aerob, kemudian abrasi itu yang paling biasa. Sampai di Bali Barat itu ada aturan yang akhirnya yang berdampak sebenarnya dari itu. Ketika seringnya terjadi air rob, kemudian ada abrasi dan tsunami, kebanyakan masyarakat Bali di Bali Barat itu memiliki kuburan di pinggir pantai. Nah, sehingga setiap kali air rob atau abrasi, mayat-mayat berserakan. Sehingga muncullah aturan sekarang di Bali Barat tidak boleh menanam mayat. Ketika orang meninggal sekarang diharuskan untuk dibakar. Jadi bencana itu memang akhirnya berdampak terhadap budaya lokal gitu. Dan ada beberapa yang akhirnya merubah tata ruang mereka sehingga untuk kuburan itu agak masuk ke budaya desa. Dan itu sangat mempengaruhi adat dan agama karena itu menyalahi tata ruang sebenarnya. Jadi tata ruang di Bali itu paling selatan adalah yang paling kotor. Begitu biasanya. Nah, ketika ada bencana ini menyalahi tata ruang secara adat dan agama. Nah, ini yang sebenarnya penting kemarin dengan BPBD mencoba bagaimana penanggulangannya.
Tetapi karena secara tata letak alam, Ya, ya. secara geografis memang sudah seperti itu, ya susah juga walaupun Terima kasih untuk informasinya tentang apa pentingnya pemanfaatan adat dan agama di wilayah dan cara apa menghadapi bencana atau apa harmoni dengan alam itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, berikutnya saat ini kan, banyak kelompok-kelompok masyarakat kan menggunakan apa media sosial untuk menyebarkan informasi. Mungkin mau tanya apa teman-teman dari desa itu pemanfaatan media sosial untuk apa peringatan dini atau menyebarkan informasi kebencanaan seperti apa di kelompok-kelompok? Paling kalau di masalah kebencanaan kan langsung di MKKM apa namanya BMKG-nya langsung menginformasikan. Kalau memang yang belum tahu informasi, paling kami menyebarluaskan. Soalnya kami di desa masalah SDM masalah ini kan baru kecil ya tahu masalah informasi masalah bencana, cara penanganannya kan kami juga masyarakat dari KNPB, dari masalah yang menangani masalah bencana. Kalau memang itu memang ada seandainya peringatan dari KNPB, kami cuma masalah di Haiti pemaparan paling seandainya dapat dari ilmu seperti ini, cara penanggulangan, seandainya contoh gejala tsunami bagaimana gejalanya yang sudah disampaikan di waktu-waktu pelatihan awal, pembinaan awal. Seperti ini loh seandainya tsunami seperti ini, gejala-gejala sebelumnya, cuma menginformasikan kami seperti di masyarakat seperti itu lewat Haiti yang kami miliki. Sementara kami di desa pada saat ini masih aman-aman saja, meskipun ada kendala mungkin masalah sudah saya sampaikan tadi, masalah angin, masalah gempa yang sudah kami sampaikan tadi, itu kami dapat juga informasi dari BMKG. Nah, BMKG yang kita tahu kami di desa kalau dapat ilmu dari Yayasan Hidup masalah yang sudah sampaikan dari masalah tsunami seperti ini gejala sebelumnya sudah kami sampaikan di masyarakat. Kalau apa informasi yang diberikan dari BMKG itu apa isinya itu biasanya Paling apa? gempa pusatnya di mana, yang kena mungkin daerah Kelungkung bagian selatan, otomatis supaya sekitar ada. Kalau saja angin kencang pada musim ini, kira-kira 2 hari ke depan pasti ada musimnya seperti ini. Itu dapat dari BMKG apa? Kalau tentang apa gunung api dapat informasi nggak dari Kalau mana? ya dapat dari BMKG juga. Dari BMKG juga rekan-rekan kami kan mungkin ada rekan-rekan punya teman dari Karangasem, mungkin teman-teman di pemerintahan juga. Kebetulan saya di sana juga gini kewilayahan juga dapat dari informasi dari teman bahwa bencana gunung api erupsinya begini segininya apa namanya puncaknya, nanti coba koordinasi soalnya kan kami di lembah paling ujung, mungkin sampai sama tolong koordinasi sama rekan-rekan di sana. Jadi itu disampaikan informasinya. Dan itu apa menerima informasinya dari WhatsApp atau dari apa? Biasanya dari kami udah FB, WA-nya juga ada punya rekan-rekan WA. Kadang-kadang kan bisa media sosial dari TV juga kami. Oh, dari TV juga ya. Dari ide pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi seperti apa itu? Kalau di kita sendiri kalau kami di IDEP memang dari awal ada IR Group namanya. Jadi yang memang di dalamnya ada beberapa organisasi yang bergerak di bidang kebencanaan. Kemudian kami juga aplikasi BMKG yang dimana setiap ada gempa ataupun tsunami itu kami langsung dapat informasinya. Kemudian kami juga ada perjanjian kerjasama khusus dengan
BPBD Oh, iya. Provinsi Bali Mhm. yang setiap ada kegiatan siap-siap bencana atau emergency respon, kami selalu mendapatkan informasi dan kami selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan mereka. Jadi cukup cepat sih kalau misalnya ada bencana, ya karena wilayah kerja kami bukan hanya di Bali, jadi kalau ada bencana di lokasi lain juga itu kami cukup cepat mendapatkan informasi. Dan kami lumayan banyak jaringan, jadi bukan hanya jaringan yang terkait dengan kebencanaan, tetapi juga karena kami bekerja di lingkungan forestry, jadi seluruh jaringan kami itu kita ada grupnya, kemudian setiap ada informasi dimanapun di Indonesia, itu pasti cukup cepat kami peroleh informasi. Sedikit sekali mungkin karena kan kebetulan saya bertanggung jawab untuk proyek di alamnya IDEF di Palu ya. Jadi saya juga ada ikut di sana yang anggotanya juga dari ada dari pemerintahnya, juga ada dari NGO yang memang operation di sana gitu ya, yang ada proyeknya di sana. Jadi setiap karena kan itu kan NGO-nya juga nasional sih aja, jadi ketika ada informasi bencana atau apapun, kayaknya kita cepat dapat informasi awal gitu, mengetahui kejadiannya di mana, berapa ini, jadi termasuk dapat dari tangan pertama juga gitu, jadi nggak terlalu ketinggalan. Kalau misalnya ada ya tinggal kita bisa verifikasi nggak ada tanya dengan masalahnya kayak apa dengan kondisi yang ada teman-teman kita yang ada di lapangan. Jaringan sampai ke tingkat desa itu jadi sangat penting, dan juga memelihara jaringan di tingkat nasional, baik itu dengan BNPB, BMKG, yang di lokasi-lokasi yang rawan bencana. Nah, biasanya kan salah satu dampak negatif dengan mudahnya jaring informasi kan sering muncul hoax atau rumor atau isu. Itu dia. Ya, mungkin pengen ke teman-teman yang dari desa itu bagaimana menanggulanginya itu atau bagaimana menghadapi pengalaman apa yang menarik tentang menerima rumor atau hoax atau apa itu. Waktu yang pernah kami terima masalah 2017 Gunung Agung ya. Ada si ngambil dia di YouTube yang bukan yang ada, yang mestinya bukan ada di Bali, jadi dimasukin bahwa Gunung Agungnya seperti ini. Jadi hanya kami agak resah sih, apakah benar beritanya seperti ini. Kami koordinasi dengan, karena kami kan kerjasama, kami kan dari perangkat desa kerjasama ke BPBD. Oh ini bukan, ini berarti dari luar, ini dari di expose seperti itu. Artinya dapat informasi bahwa sampaikan ke masyarakat, oh ini bukan memang keadaan. Kadang-kadang istilahnya kan mengerikan diperlihatkan, oh seperti ini gunung kejadian hari ini, padahal bukan seperti itu kejadian. Pokoknya yang dampak terhadap keamanan itu seperti apa itu kan biasanya kan akan mempengaruhi kondisi keamanan di daerah kan, itu seperti apa itu, ada kaitannya enggak? Di Gangguan 3 sana memang laharnya sampai dijumpai. Kalau memang itu terjadi, itu melanda kurang lebih 112 hektar yang kena itu di galiansinya, yang bukan di paling akhir, dijumpai paling akhir ini. Memang pada saat itu mungkin karena saking cepatnya lahan, anusnya sampai asap-asapnya sampai. Yang pasti setelah gunung meletus, lahar dinginnya gede. Gitu. Terhadap bencana itu nggak terlalu ya, karena di sini mereka merasa aman karena sudah lakukan upacara. Jadi bahkan kalau di Agung itu laharnya dijemput, bukan orang-orang lari, dijemput, ada upacara. Jadi lahar pertama datang itu disambut dengan upacara dan gamelan adat tradisional. Jadi
kalau di Bali tataran kepanikan itu lebih panik kalau dibilang turis tidak datang. Kalau datang itu masih aman. Tahunya mereka udah Tuhan karena bisa bagian atur. dari Kalau lahar di sini Jumpai memang dianggap rezeki karena pasirnya datang. Dan pasirnya kan bisa dijual. Nah, itu panik, itu namanya bencana lebih. Kalau apa di tingkat desa ada apa namanya kita nyambung ke pariwisata kan, Bali kan dominan kegiatannya dari pariwisata. Itu apa yang disiapin atau yang dampak dari pariwisata di tingkat desa seperti apa? Mungkin itu ketika desa lalu mungkin ke ide program yang terkait dengan pariwisata seperti apa gitu. Kalau di desa Jumpai Ya. kebetulan untuk pengembangan wisata sih baru mulai akan dikembangkan. Kalau masalah potensi ada, tapi untuk pariwisata yang sudah berjalan belum ada. Sekarang mau dikembangkan dan surfingnya, surfing. jadi lautnya ada surfingnya sudah ada. Untuk tahun 2020 ini rencana Pak Gubernur dari Maret sudah mau perbaikan rencana pusat kebudayaan Bali daerah di Galiancinya itu. Rencananya bulan Maret mau dibuatin krib dulu, krib tanggul di alur Sungai Kaliude. Direncanakan karena dilalui oleh Tukadune dan kadang-kadang saatnya ada bencana Gunung Agung juga lewat sana, juga banjir juga lewat sana. Masalah infrastruktur sudah diinformasikan lumayan, infrastruktur ininya perbaikannya udah bagus, lebarnya 200 meter, panjangnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Masalah potensi yang disampaikan potensi pariwisata yang sudah berjalan yang akan dilanjutkan surfingnya itu barang. So apa untuk saat ini kayak apa wisatawan yang mancanegara belum begitu banyak kan? Ada negara yang Tapi kalau untuk yang lokal domestik, villa sih sudah ada. oh villa-villa sudah. Villa mungkin untuk sementara kan untuk penginapan ada. Hmm. Untuk refreshing untuk Itu dari apa dari IDEF ada nggak apa program-program yang apa coba menyasar pariwisata atau Kalau hubungannya dengan bencana ya otomatis sebenarnya karena wisata ini masih menjadi pendapatan utama dari Bali, otomatis di wilayah-wilayah wisata diharuskan memang terkait dengan rambu-rambu jalur evakuasi, kemudian tempat evakuasi itu diharuskan. Kemudian kalau untuk di beberapa wilayah yang memang berisiko dan ancaman untuk bencananya memang cukup tinggi, itu ada gunung. Jadi karena seperti Batur dan Gunung Agung itu menjadi destinasi wisata yang cukup banyak di sekitarnya. Kalau Batur itu danaunya, wilayah di sekitarnya itu memang menjadi destinasi wisata. Jadi ketika misalnya ada tanda-tanda meletus, cuma kalau Gunung Batur meletus ditonton. Itu yang memang agak aneh di Bali. Jadi bencana itu lebih banyak tidak menjadi momok yang menakutkan kalau di Bali. Bahkan yang Gunung Agung itu ya masih orang Bali itu menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang membawa berkah. Jadi kalau ada orang meninggal ya kembali dibawa, itu memang sudah jalannya. Jadi memang kalau untuk kepanikan terkait dengan kebencanaan di Bali tidak terlalu tinggi seperti wilayah lain. Kalau di wilayah lain, nah itu sangat besar kepanikannya. Ada hoax bahwa akan ada tsunami, nah itu sudah berbondong-bondong ke atas. Nah, yang pernah terjadi di Kuningan
Ceningan. Ya, karena kami kebetulan mendampingi juga di Pulau Ceningan. Jadi di Bali ada sebenarnya 4 pulau. Jadi Pulau Bali yang besar ini, kemudian ada Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Nah, Nusa Ceningan yang pernah ada hoax akan terjadi tsunami. Nah, itu masyarakat berbondong-bondong naik ke wilayah pengungsian. Tetapi karena kami sudah dampingi, jalurnya sudah ada, tempat evakuasinya sudah ada, jadi mereka sebenarnya tidak terlalu panik juga. Cuma mereka akhirnya semuanya lakukan evakuasi, padahal tidak akan terjadi apa-apa. Berarti waktu itu terasa perasaan. Kalau mereka Memang langsung- gempa besar. Oh, gempa Ya. besar, langsung lari evakuasi ke atas. Iya, betul. Nah, mereka tuh terima nggak apa yang dari BMKG itu bahwa tidak akan terjadi tsunami atau apa? Itu ada, kami sudah sampaikan, tetapi banyak juga WhatsApp liar dan info-info liar yang bilang, ya jadi ya belum tahu aja pemerintah bentar lagi itu ada tsunami. Gitu. Tapi ya, yang penting selamat sih. Ya itu yang setahu saya yang pernah terjadi itu. Tapi juga cukup sudah apa ada upaya-upaya pembuatan jalur, sudah mengetahui mana wilayah yang bahaya, mana Iya. apa wilayah yang setelah peringatan aksi yang perlu dilakukan sudah jelas balik ke atas Iya, gunung. jadi itu menyelamatkan pentingnya diri. juga lakukan simulasi dan latihan Hmm. lapangan dari kejadian ini. Kenapa kita memang harapannya dari semua KMPB atau TSBD yang terbentuk di Ya. masing-masing desa Ya. itu selalu lakukan simulasi paling tidak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kalau sekarang mulai tahun lalu itu sudah ada di tingkat sekolah. Jadi tingkat sekolah itu sudah ada kegiatan simulasi 1 tahun sekali ya, Dewa. Jadi kebetulan Dewa ini yang program untuk di sekolah. Jadi kita juga ada pembuatan peta-peta siaga sekolah, jadi kegiatan-kegiatan di sekolah juga kita lakukan. Kadang-kadang bencana terjadi ketika anak-anak masih sekolah. Nah, itu juga mengganggu proses evakuasi. Kadang kalau ibunya balik lagi ke sekolah dan mengganggu akses evakuasi. Jadi kalau pihak sekolah sudah paham, ya itu lebih mudah untuk proses evakuasinya. Mungkin Mbak Dara bisa ceritakan kegiatan yang disiapkan ke sekolah seperti apa saja? Kegiatan di sekolah ini Yayasan Hidup kerjasama sama beberapa sekolah. Di antaranya 9 kabupaten kota yang ada di Bali dan setiap kabupaten kerjasama sama 2 sekolah. Untuk kegiatannya sendiri mengenai kesiapsiagaan bencana itu kita lalu koordinasi sama meminta bantuan guru juga untuk membuat peta sekolah yang dimana dari data sekolah itu bisa digunakan untuk menampung siswa maupun guru seluruh warga sekolah dalam satu tempat yang bagus. Jadi kegiatan simulasi ini juga akan kita lakukan untuk di bulan ini, bulan depan untuk masing-masing sekolah dan kami melakukan kembali untuk simulasinya. Jadi simulasi yang kami lakukan itu berdasarkan data siaga yang sudah disusun. Kalau apa tentang apa peringatan dini yang dimanfaatkan siswa seperti apa itu? Jadi kalau untuk peringatan dininya adalah setiap sekolah itu menyediakan pola untuk pengeras suara. Di mana pola itu melengkapi simulasi. Ketika melakukan simulasi dan ketika bencana sebenarnya terjadi, jadi sekolah sudah menyepakati Kalau untuk apa namanya? Kalau yang apa guru-guru ini juga informasinya seperti dari BMKG atau dari pos gunung api gitu, atau langsung dari IDEP yang kirim informasi ke mereka gitu. Kalau untuk pada umumnya gurunya dapat informasi dari BMKG, dari
Jadi bisa share bersama informasinya ketika ada bencana. Jadi untuk saat ini selama setahun, karena kita kerjasama setahun, itu belum ada sih artinya nge-share bencana yang sebenarnya. Bencana nggak terjadi, tapi kayak perkembangan apa namanya informasi dari BMPG semua itu tetap di-sharing gitu. Nah, kalau apa namanya berarti ada pelatihan untuk dulu dilaksanakan dulu simulasi. Kalau kegiatan khusus anak seperti apa itu selain itu? Mas ada pelatihan khusus anak enggak? Waktu ini kita sempat mengadakan persami jadi pertemuan satu minggu, tapi khusus untuk anak-anak yang di sekitar 200 anak di 20 sekolah tersebut. Di situ kita melakukan simulasi di sana, khususnya simulasi bencana gempa. Makanya di sekolah itu biasanya kita briefing dulu melaksanakan simulasi kegiatan. Jadi briefingnya tersebut ketika ada bencana misalkan gempa, setelah seluruhnya mati atau misalkan bencana gempanya lewat, jadi pada saat itu terjadi siswa setelah misalkan sirenenya berhenti, siswanya langsung menuju ke tempat yang So, sudah ada semacam apa untuk briefing itu kayak semacam pembentuk SOP-nya dulu ya, semuanya tahu tugas dan tanggung jawabnya, lalu nanti diuji pas ada simulasi apa dievaluasi apa gitu melibatkan anaknya. Dia tata caranya salah waktu tahun lalu itu tanggal 24 atau 26 Juni itu kan ada hari kesiapsiagaan bencana nasional. 26 ya. Itu apa namanya sekolah itu melaksanakan simulasi serentak di Bali. Video banyak video yang beredar juga itu menginformasikan cara siswa untuk masih banyak yang paham pak. Apalagi sekolahnya keadaannya di lantai 2. Jadi banyak siswa yang panik. Jadi mereka tidak melakukan apa namanya SOP yang baik dan benar, misalkan seperti melindungi kepala, lalu menurunnya tangga dan masih banyak yang lari dan tidak melindungi bagian tubuhnya. Misalkan kalau di sekolah yang paling mudah kan kita bisa melindungi bagian tubuh dengan keras. Tapi banyak siswa yang jalannya Kalau untuk sekolah kita ada media juga sebenarnya, ada film, ada komik, komik khusus tentang masing-masing ancaman bencana. Jadi ada di channel YouTube-nya kita itu ada juga banyak informasi tentang jadi sebetulnya juga ke sekolah itu nggak cuma sekolah yang kita dampingi, jadi ada yang temporary gitu, misalnya ada sekolah yang perlu misalnya informasi tentang saya mau bikin simulasi nih, mau nggak ide fasilitasi kegiatan ini untuk anak-anak kita gitu. Jadi kayak kemarin yang dilakukan di salah satu sekolah ya gitu, kita diundang ke sekolahnya karena dia ada tiap 3 bulan ada event atau apa gitu. Salah satunya adalah bagaimana melatih kesiapsiagaan bencana si anak sekolah tersebut gitu. Jadi kita diundang untuk mengisi materinya, mengisi simulasi di sana, dan ya apa sih yang harus kita perbaiki kalau misalnya kalau untuk beberapa sekolah yang sudah cukup care atau paham tentang pentingnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan ini, biasanya dia akan cari tahu siapa sih yang masuk ke kesiapsiagaan, dan kebetulan waktu itu yang diajak untuk kerja sama ini. Ada berapa subscribers di YouTube nih? Ada berapa subscribers di Itu YouTube? dia subscribernya dikit sayangnya. Ribuan. Sayangnya yang akses kayak yang bencana-bencana itu aku lihat masih ya 1.000 untuk video yang udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun itu dikit sih gitu. Dikit sih yang akses. Tapi mestinya kalau orang cari tentang video tentang siaga bencana atau apa itu harusnya muncul sih di kita kalau untuk info bencana kerjasama dengan sisa
Iya, ada pakai boneka. Ya, boneka. Videonya ada filmnya, terus ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Tiga bahasa. Kita seringan kasih langsung CD-nya. Karena sering juga di pedalaman tidak bisa akses Iya. internet, Iya. jadi kita kasih videonya atau kasih fisik apa namanya komiknya, bukunya juga manual untuk para guru kita berikan. Nah, untuk masih berkaitan dengan sekolah, sudah mulai kurikulum bencana nggak, kurikulum sekolah kita Nah, ada itu nggak tergantung kurikulum? sekolahnya. Kalau kurikulum Different tidak, sekolahnya. biasanya Hmm. kalau kita masuk ke sekolah itu dimasukkan ke muatan lokal. Hmm. Karena kita ada kurikulum khusus tentang perpaduan permakultur dan DRR, itu ada 1 tahun kurikulum. Tetapi kalau kita dampingi sekolah itu akan dimasukkan ke muatan lokal. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu. Iya. Kalau teman-teman itu juga terlibat di kegiatan sekolah atau murni untuk tingkatnya saja? Kalau kami di desa untuk kita desa aja, kita desa aja ada. Ya. Ada berapa sekolah? 1 sekolah. Cuma sekolah dasar aja sekolah. Di daerah pesisir pantai itu ya, atau agak jauh? Pinggir pantai. Memang Benar-benar pinggir pinggir pantai. pantai. Pinggir pantai. Kalau sekolahnya dari bibir pantai 300 meter. 300 meter. Kurang lebih 300 meter. Dan itu flat. Flat, iya. Ada pembinaan nggak atau belum? Sudah, jadi pada saat program di sana, nah kebetulan di KNPB kan ada regu pendidikan sebenarnya. Ya. Jadi ya regu yang memberikan pendidikan itu memang kalau misalnya ada permintaan dari sekolah untuk memberikan, nah bisa itu yang lakukan. Pada saat proses pendampingan beberapa tahun di sana itu memang beberapa kali kita ada kegiatan di sekolah juga. Jadi cuma itu memang penting untuk dilakukan setiap tahun karena kan ada anak baru, kemudian perlu untuk mengetahui juga proses di sekolah. Nah kalau sekarang karena ada kebijakan yang sekolah harus melakukan simulasi pada saat Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, nah ini menurut saya sudah sangat baik. Jadi ketika sekolah paling tidak sudah punya tools peta siaga bencana, mereka akan sangat mudah untuk lakukan simulasi itu. Kalau saat ini memang yang sudah memiliki peta siaga bencana selain 20 yang baru kita dampingi itu ada sekitar 10 atau 15 sekolah lainnya yang sudah kita bantu untuk dan kita juga sebenarnya dari tahun lalu sepakat untuk kerjasama dengan BPBD terutama untuk pramuka dengan pramukanya karena BPBD juga memiliki program yang sama untuk ke sekolah-sekolah membuat peta siaga. Gitu. Jadi ya rencananya tahun ini kalau misalnya kita ada kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan sekolah yang lain. So BPBD provinsi ya atau di sini? Dan karena IDEP sebenarnya setiap melakukan program apapun di sekolah biasanya kita selalu kombinasi. Dan kebetulan tahun ini kita ada program BWP namanya, program penyelamatan air tanah, Bali Water Protection yang tidak jauh sebenarnya dari bicara tentang pencegahan bencana termasuk kekeringan di Bali. Nah itu kita akan kerjasama dengan 40 sekolah dan 4 desa untuk tahun ini. Jadi nah itu pasti akan kami dampingi juga untuk kegiatan peta siaga. Bali Water Protection ya. Iya. So lebih ke isu-isu air, kekeringan, mitigasi terkait dengan longsor karena itu juga akan sangat terkait. Kalau untuk masalah kekeringan atau peringatan seperti apa itu biasanya yang didapatkan informasinya? Kalau di kami pasti ada informasi karena BPBD pasti akan warning karena mereka pasti melakukan penanggulangan dengan distribusi air. Gitu, biasanya. Jadi kami pasti dapat informasi desa-desa mana saja yang terjadi kekeringan. Cuma kalau tahun kemarin bahkan hampir seluruh
Bali mengalami kekeringan kecuali Kuta. Kecuali hotel-hotel besar tidak kekeringan. Kalau masyarakatnya semua kekeringan pakai kantongnya. begitu, terutama di Bali Barat, Utara dan Timur. Nah, itu kekeringannya cukup luas. Nah, yang apa kekeringan tuh berdampak pada apa saja itu, apa namanya, pertanian, Ya, kebersihan. yang paling signifikan ya terkait dengan pangan. Jadi pangan, kemudian ekonomi karena memang lahannya gagal panen seperti itu. Ya, itu yang paling tinggi utama. Jadi kebun-kebun di wilayah Bali Barat, terutama kalau tahun lalu kan 2 tahun terakhir ini yang paling itu vanili. Oke. Nah, tahun lalu itu semuanya hampir gagal panen karena memang tidak ada air. Yang akhirnya menjadi konflik juga. Konflik air itu cukup signifikan. Dan itu bermasalah dengan sosial. Jadi berpengaruh dan berdampak terhadap banyak hal sebenarnya. Kalau di desa tuh yang merasakan itu kekurangan air. Kalau dijumpai datanya benar. Masalah air berlimpah. Berlimpah pada. Berlimpah masalah air kering. Musim kering ke berlimpah. Pertama air laut, kedua air kadune, air tanah. Kalau dari dataran ke mencari air tanah, Ya. kalau paling 0,2 meter sudah ada. Soalnya kebetulan kalau kemiringan, lumayan miring. Kemiringan, anggap dah di SD-nya nih di sekolah kan ada sumurnya. Ya, ya. Paling di sana 2 meter sudah ada air. Kalau di tempat saya kebetulan ada sumurnya juga 10 meter sudah ada. Kebetulan warga dijumpai 80% juga ada sumurnya, ada air tanahnya juga, air pumpnya sih sudah ada. Kadang kan masyarakat kan double pakai ininya, dengan airnya ada pump, ada sumur. Kalau musim panas air sumurnya yang naik. Kalau musim panas otomatis debit air pumpnya kan Ya, dilimpahkan. Cuma yang disampaikan barusan karena kan ke musimnya panas ini kan lama. Ya. Air PDAM-nya gini lah, debitnya kecil, makanya kami desa jumpai ambil air. Kalau masalah untuk konsumsi dijumpai 80% masih bagus ya. Kami di desa jumpai masih bisa lah konsumsi air Air tanahnya belum payo ya. masih bagus. Soalnya kalau air tanah lautnya belum masuk ya. air tanahnya di sana puri-purinya masih bagus, artinya langsung ke laut. Air dataran rendah itu kan kalau misalnya di Suwung, di Sanur, artinya kan dataran rendah, artinya air lautnya yang masuk. Kalau di sini enggak, istilahnya kan kemiringannya masih bagus sih juga. Dekat dengan sumber air yang lain. Jadi Tukat Undo itu kan benar-benar dekat. Cuma gini juga karena irigasinya bagus ya. Irigasi sawahnya di sana kan ada istilahnya subak, ada pertanian, ada Pasari, ada Tegalan, yang gini. Otomatis karena di hulunya ada petani, ada yang padi, ada yang otomatis ada resapan, sehingga sumurnya itu bisa Cuma itu kelemahannya ketika kalau terjadi bencana aerob atau tsunami, karena memang hampir 80% atau 90% menggunakan air tanah. Kalau terjadi tsunami, nah itu sumber air semuanya akan terpengaruh. Kemarin memang secara pemetaan itu akan menjadi hal penting untuk dipahami alternatif. Kalau pengalaman aerob, paling aerobnya sampai 100 meter dari bibir pantai. Memang karena yang saya sampaikan ini kan kemiringan, paling dia lebarnya ke samping, nggak langsung ke daratan, langsung ke samping, di mana rendah ke samping. Kalau dari ujung bibir pantai ke paling 100 meter. Seperti itu. Air tanah kalau dijumpai lain, istilahnya puri-purinya langsung dia ke hilir ke laut. Artinya seandainya meskipun besar gimana ya, air lautnya nggak bisa masuk. Sementara masih bagus untuk air tanah. Nah, mungkin ganti sedikit topik lain. Kita sudah membahas
mekanisme bagaimana IDEP terbangun, lalu mulai melibatkan tingkat desa, berbagai macam bencana alam yang ada. Ada virus corona itu yang mulai merebak mengisi sosial media kita, grid kita. Pemerintah itu sudah mulai ada langkah-langkah itu. Kalau di IDEP atau di desa ada apa? Kalau di desa kami masih awal. Sudah Saya aja kurang belum tahu. paham ya. Meskipun tahu informasi tapi Ya. ininya belum. Tapi itu tadi mungkin ketakutan yang bisa dibilang karena kan Iya. turis kita ini adalah ya akan Kunjungan Cina signifikan itu. kurang. Tetapi orang Bali tidak terlalu berpengaruh dengan turis Cina. Kenapa? Karena isu travel Cina itu, jeleknya travel Cina jualnya terlalu murah. Jadi kenapa kalau bisnis di Bali itu tidak ada Cina, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Yang mereka khawatirkan kalau Australia, nah itu biasanya mereka mulai collab. Kalau Australia nggak datang, Eropa nggak datang, nah baru itu mulai. Tapi kalau Cina nggak datang nggak masalah karena mereka pun jual turnya murah sekali. Dan mereka yang atur semua lagi. Mereka yang atur semua dan mereka ya mass tourism gitu. Jadi datangnya berapa bis gitu sekalian yang tidak bisa bahasa Inggris dan bikin kotor. Jadi memang kalau saya lihat dari teman-teman yang kebetulan banyak keluarga punya bisnis kayak travel, kayak transportasi, terus toko di wilayah Bali Selatan itu mereka cukup senang sih sebenarnya, biasa aja. Ya bagus, mereka malah bilang ya bagus, nggak usah dikasih Cina sini kecuali yang kaya dikit yang bisa bayar agak mahal. Banyak yang bisa kita ambil ya. Begitu. Jadi kalau turisnya sih yang bermasalah sebenarnya ya nasional karena masalah impor pangan, produk-produk Cina yang akhirnya sekarang sudah di stop. Jadi kan sudah diumumkan bahwa 14 hari ke depan ya Nggak ada. akan dihentikan seluruh impor Cina. Tadi ada informasi juga pesawat terakhir yang terbang bawa ke Cina dari Bali udah, jadi di sini nggak ada lagi pesawat. Ya lebih ke nasional sih, pejabat akhirnya mereka nggak bisa makan berimpor. Kalau terkait dengan virusnya sendiri sih sebetulnya Ya. kita secara ada dari buah tim kita bisa memantau terus perkembangan virus corona ini kan memang salah satu bencana juga. Ini akan besar. Tapi yang sejauh ini kita dapat ternyata emang kemungkinan, tapi ini juga mungkin udah tahu Pak bahwa suhu tropis panas Indonesia tersebut. Nah itu yang menjadi kita lebih sedikit tenang. Wilayah dingin yang harus agak Juga ada tetap ada kita pantau. Dan tanggung jawab untuk memantau untuk bidang epidemi dan kesehatan Sebenarnya di IDE tidak ada hal itu Oh, secara khusus. Ya ada tidak. bagiannya cuma ada bagian riset Nah. sama bagian program. Teman-teman yang riset ini yang harus catch up dengan isu-isu yang ada di luar dan harus dengan apalagi yang kaitannya dengan pekerjaan. Dan di desa kita kayak di kesehatan, nah itu kita lebih banyak ke sana. Kalau untuk yang fokus di riset itu tentang apa saja yang Hampir semua kalau riset itu misalnya dia bisa pertama untuk dari segi kebencanaan ya, pasti akan ikut terus ke BNPB, ke BNPB, BMKG tadi BNPB dan apa jadwal yang internasional pun termasuk itu menjadi istilahnya sumber itu untuk kita memantau itu perkembangan bencana. Dari segi jaringan donatur pun kadang itu jadi sumbernya dari mereka. jaringan donatur. Boleh. Boleh.
kadang di satu saat emergensi itu malah donaturnya sendiri yang minta tolong. Itu ada yang malah dia yang dukung, respon gitu, saya support. Malah seperti itu ya. Tadi untuk jaringan untuk resourcesnya juga cukup ada. Kalau selain produk atau hasil dari tim peneliti atau tim riset itu apa saja itu outputnya gitu? Outputnya kita ke program. Makanya dari riset-riset yang sebenarnya risetnya nggak terlalu kayak ini ya, seperti di kampus. Cuma kita bagaimana kita bisa dalam masalah itu tepat sasaran. Jadi di situ si risetnya lebih banyak ke arah sana. Lebih ke assessment ya, kelayakan. Membangun jaringan ya, jaringan lokal, nasional, internasional. Bagian yang berkaitan dengan pengalaman pas setelah terima peringatan berbagai macam risiko yang kita tangani kan harus mulai masuk ke aksinya atau emergency response-nya. Biasanya kan early warning, ada early action yang seperti apa. Tantangan untuk melakukan tindakan-tindakan awal itu apa yang dihadapi, baik mungkin di masyarakat seperti apa untuk bisa mulai melakukan aksi atau di seperti apa itu tantangan mulai perpindahan dari siap siaga menjadi respons itu apa sih tantangannya dari masyarakat? Kalau dalam berbicara sih mungkin kita bicara penyampaian itu bisa. Kalau dijumpai, semoga ya tidak ada. Kalau bencana kan memang tidak ada. Yang tahu yang tidak ada. Secara grafikal lah tidak besar. Kendalanya cuma di penyampaian. Kalau kami di KMPB dapat informasi masalah cara penanggulangan tsunami, cara untuk masalah bencana itu, kami cuma menyampaikan di masyarakat karena pertama daya nalar masyarakat itu kalau dijumpai kan masih dibilang kearifan lokalnya masih percaya dengan miskalnya, kalau memang itu terjadi biarlah terjadi, biar kami sudah menerima seperti soalnya kami terus terang di ujung kelungkung di dekat pantai, meskipun seandainya ada bencana tsunami hitungan detik kami sudah habis. Kalau seandainya itu terjadi Bukan 20 menit ya habis. Iya itu. Tapi detik. Hitungan detik udah habis, udah bisa. Makanya seandainya apa yang disampaikan ada gejalanya, gejalanya itu mungkin bisa kami kita sampaikan gejalanya seperti ini. Tapi daya terima masyarakat kebanyakan masih soalnya dia sudah mendengar informasi ada tsunami seperti ini. Kalau seandainya terjadi, kita nggak bisa bercerita kan. Kami sudah sampaikan untuk pertama gejalanya seperti ini, gempa seperti ini, ada tsunami. Kami harapkan masyarakat terutama supaya mengindahkanlah informasi dari kami. Karena kebetulan kami di masing-masing tugas ada informasi. Nah, biar yang bersangkutan menginformasikan kami melakukan pemetaan, misalnya kami mendapat informasi dari BMKG harus seperti ini, kami menyampaikan informasi. Ya di bidang komunikasi ini menyampaikan lewat IT, lewat IT, lewat alat komunikasi bahwa kondisi ini sangat baik pada saat bencana. Kalau dibilang ada bencana, kalau bencana banjir tidak ada. Mungkin yang riskan itu yang disampaikan ke angin. Kalau tsunami kembali ke awal yang dia sampaikan itu di atas yang ngatur. Mungkin itu kan gejalanya aja yang saya sampaikan. Ya entah menerima entah tidak, yang pasti kalau memang yang tidak mungkin terjadi. Saya percayakan sebetulnya kan ada kembalinya ke sekali. Kalau di sana untuk istilahnya kalau tadi di Bali penyucian
pensucian secara niskala 15 hari sekali ada jumpai dengan acara ngedunang sesunan, hidup karib sholah, barong, telek, jauh itu 15 hari. Itu kembali kepada kepercayaan itu. Itu kembali kepercayaan. Dia masing-masing kearifan lokal, maaf. Kearifan lokal itu. Sudah terekam nanti tak? Kearifan lokal. Google Translate. Itu Pak. Dari Bali gitu. Selamat datang di Bali. Jadi kalau sudah bilang ada upacara 15 hari sekali, Kearifan lokal. sudah ada acara pekelam, jadi Budaya masing-masing. sapi dibawa ke laut, ditenggelamkan, di tsunami nggak akan datang. Kayak ada, aku pernah lihat itu ada apa, sapi yang diselupkan ke gunung. Ada Itu sapi yang- di gunung. itu kalau di wilayah utara. Jadi kalau di Bali ada namanya konsep negara gunung. Negara gunung. Jadi dua ini kalau sudah terjaga aman. Yang apa, Dan gunung kalau udah Batu. diupacarain, kalau itu terjadi, asalkan tidak diusulkan. Iya betul. Artinya itu ada sesuatu yang salah. Kita sendiri yang salah pada alam, Iya, jadi harus iya. menerima. Itu apa, menggali galian C terus. Kalau yang apa, kalau yang dari IDEP itu tantangan yang dihadapi dari apa, peringatan dini ke respons apa itu biasanya? Biasanya lebih pada bagaimana untuk akses ya. Kalau kami karena memang lebih sering kegiatan emergensi. Kalau di Bali sih kami tidak terlalu banyak tantangan karena memang jaringan kami cukup luas, cukup banyak, aksesnya juga terjangkau. Jadi ya kalau kemarin yang gunung ya, kalau misalnya ternyata stok di pasaran untuk support itu habis, misalnya masker yang appropriate, yang sesuai ternyata sudah habis di Bali. Nah itu biasanya kami, tapi karena jaringan kami ada di mana-mana di luar Bali, jadinya tinggal kontak jaringan itu selesai masalah. Kalau di wilayah lain karena memang akses yang susah, yang terbaru itu adalah yang Ambon. Jadi wilayah kebetulan kami kerjasama juga dengan mitra lokal di sana. Wilayah emergensinya itu di pulau, di mana hanya bisa diakses oleh boat besar, dan boat besarnya juga tidak bisa karena gelombang tinggi. Nah, biasanya lebih ke sana, ke akses untuk ke wilayah tersebut. Dan juga ketika misalnya kami sudah sampai di sana, kami biasanya pertama kali pasti memaksimalkan potensi lokal lagi-lagi. Jadi kalau ada bahan lokal apa yang ada di sana itu kita manfaatkan. Setelah kalau misalnya karena wilayah terlalu rimu, potensi sudah habis, jadi untuk tambahan bahan-bahan makanan itu cukup memakan waktu. Seperti kemarin yang di wilayah Palu. Nah itu hanya untuk menunggu beberapa bahan makanan saja, itu harus diambil di Surabaya. Nah itu waktunya cukup lama. Kalau emergency response itu saja sih dua hal itu. Lebih ke apa, akses sama logistiknya ya. Iya. Dalam kondisi darurat. Sebenarnya kalau misalnya daerah itu adalah daerah binaan kita yang masih sudah kita di program siap siaga di situ, sebenarnya kita nggak terlalu khawatir karena masyarakat sudah mengenal, kita juga tahu daerah itu bagaimana. Tapi yang bermasalah yang tadi itu yang bukan di daerah Sebelum bencananya kita belum ada pendampingan. biasanya kita daerah yang kita dampingi ketika sudah terjadi bencana baru kita dampingi. Mungkin ada beberapa yang belum terjadi, tapi biasanya masyarakatnya kurang karena mereka belum merasa bahwa ada beberapa yang di negara Jemberan kan ditolak kan, yang tidak mau Membangun awareness-nya itu. Kadang-kadang karena yang ngerasa belum kejadian atau apa, jadi apa sih gitu. Makanya malah pada sih. Ngajak bencana datang karena kita masuk, berarti bencana kan datang. Tetapi itu signifikan sebenarnya ketika kita sudah tahu wilayah tersebut berisiko, kita dampingi sebelum terjadi bencana, itu sangat signifikan ketika setelah terjadi bencana. Itu kita lihat salah satunya di wilayah Mentawai. Jadi di Mentawai aksesnya sangat sulit, jadi bukan sulit lagi, sangat amat sulit sekali. Ya, jadi kami dampingi sebelum terjadi bencana, kemudian ketika mereka sudah ada KMPD, sudah ada jalur, awalnya mereka seperti itu, sama lah,
tidak mungkin terjadi bencana di sini. Jadi desa mereka itu dihalangi oleh satu bukit. Ya, ya, ya. Mereka desanya di sini, dan dari wilayah Padang menuju ke sana itu kita harus naik boot sampan kecil itu sekitar 4 jam di wilayah yang gelombangnya tinggi sekali. Ya, ya, ya. Mereka bilang tidak mungkin bisa terjadi bencana. Tapi kita sampaikan ini penting untuk siap siaga saja lah. Ya mereka sama punya kegiatan adat. Jadi ada upacara adat setiap kali ada hari khusus mereka untuk alam. Jadi Ya, ya. karena kami sudah lakukan itu nggak mungkin ada bencana. Nah pada suatu hari, Ya, ya, ya. pada saat tsunami besar di Mentawai, desa mereka habis. Tetapi tidak satu pun akhirnya meninggal. Semuanya selamat karena sudah mengetahui jalurnya kemana, tempat yang aman di mana, cari makan di mana. Mereka sudah tahu dari pemetaan awal. Ya, ya, ya. Nah dari sana kita melihat benar inilah sebenarnya yang ingin kita tunjukkan ke masyarakat. So, salah satu best practice yang apa? Ya. Tantangannya cukup besar untuk masuk ke wilayah yang belum mengalami bencana. Ya, Tapi karena apa sudah memetakan bahwa itu wilayah yang resiko, ya, maka ya sebagai video ya pembinaan, penyadaran, ya. walaupun adat mungkin kadang-kadang bisa menjadi apa namanya mungkin tantangan tersendiri ya, bahwa dan itu menjadi bagian merasa apa self sense of security atau apa namanya merasa aman tapi sebenarnya itu nggak aman karena sudah melakukan itu dengan ada ilmu atau dengan apa awareness itu bisa untuk apa saving lives itu atau menyelamatkan apa jiwa mereka, walaupun itu pun di daerah terpencil pun itu tetap apa mereka bisa menyerap gitu. Betul, sebenarnya kalau misalnya kita selalu bicara tentang pangan, lumbung pangan. Lumbung pangan tidak harus seperti lumbung, tetapi bisa seperti kebun saja atau agroforestry begitu yang memang setiap saat untuk makanan bisa. Jadi kapanpun ada keadaan emergensi, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah, kejadian di Mentawai itu mereka bisa manfaatkan, bahkan ketika bantuan datang mereka masih cukup ramai di sana. Jadi setelah kejadian itu baru beberapa tokoh adatnya datang, oh iya benar. Kalau sebelumnya ya sama, di mana-mana ketika kita datang tidak ada bencana, apa? Nggak mungkin terjadi bencana, kan selalu begitu. Lebih baik kita selalu ini ya, siaga dan sengaja di sharing Ya, walaupun dan tantangan mereka berat. yang menarik juga, kita dalam pendampingan itu bicara tentang tas siaga. Jadi kita bicara setiap rumah itu surat-surat penting itu dimasukkan ke satu tas. Kemudian di sana juga nantinya saya bicara kalau mau lari, di sana sudah ada botol minum dan makanan yang bisa mereka bawa. Jadi ketika ada bencana yang diambil hanya itu. Gitu. Nah ada di sana, untung saya ngikutin. Saya taruh di satu tas, jadi selamat surat-surat saya. Kalau tidak kan itu semua hancur. Nah itu hal-hal menarik sebenarnya, walaupun tidak banyak. Harapannya sih tidak ada yang kena bencana seperti itu. Memang tidak banyak lokasi yang kami dampingi sebelum bencana itu terjadi bencana. Salah satu juga apa namanya stakeholder kalau untuk biar apa kegiatan penyadaran atau awareness itu kan melibatkan media, apakah surat kabar atau media lokal, itu ada kerjasama nggak atau peliputan nggak desa atau wilayah project gitu, atau kerjasama dengan wartawan atau gitu? Ya pasti, kalau kami biasanya karena memang ya jaringannya tidak hanya jaringan NGO ya, termasuk media yang pasti meliput, apalagi kalau misalnya wilayah itu berisiko, nah itu pasti. Kalau di desa juga pernah didatangi wartawan untuk nanya-nanya soal wilayah desa atau gimana gitu? Maksudnya keluaran banyak masalah peduli di bidang bencana. Kalau masalah kebencanaan yang liput tuh media BPBD. Mereka punya Dia menanyakan kilas balik
Kalau sebelumnya Desa Jumpai mempunyai sejarah bencana seperti apa. Kebetulan yang memberi narasumbernya lebih tahu. Pada saat itu kami juga membaca gitu ya. Yang paling riskan itu tahun 62-63 ini gunung meletusnya. Itu yang paling paling dirasakan pada saat itu. Memang pertanian di sebelah timurnya pemukiman, sebelah timur Desa Jumpai itu kurang lebih 20% ditimbul lahar dingin, sehingga pada saat itu air irigasi kan tidak naik, karena pada saat itu irigasi masih bertumpuan pada tradisional. Artinya istilah bahasanya di Subak itu ngempel, tutup dengan istilah tradisional, tutup dengan batu, kita semak-semak, bahasa ininya. Belum ada kayak sekarang kan ada dam, cek dam itu kan baru-baru. Kalau setelah ada bencana baru ada cek dam. Pada saat itu kalau tradisional, setelah ada bencana otomatis kelaparan lah semua. Pada tahun 62-63 orang mengungsi ke sebelah barat wilayah Desa Geger. Nah, untuk setelah bencana itu, sepengetahuan saya, kami secara mungkin sumber kami bisa menyampaikan paling bencananya paling angin yang kencang, paling cuma angin aja, soalnya kan di ujung soalnya dekat dengan pantai, paling angin aja. Masalah gempa kena imbasnya cuma paling ada beberapa gini lah utara, cuma merasakan. Tapi pada saat gempa terjadi sampai istilahnya bangunan roboh, seperti itu. Itu yang tidak saya sampaikan. Itu dari UBD-nya ada yang menanyakan. Mungkin yang pertanyaan yang terakhir itu berkaitan dengan kerjasama dengan kampus-kampus atau itu ada nggak, atau di lokasi yang bencana kerjasama dengan kampus gitu untuk kegiatan? Kalau kebencanaan pernah di Rusrak itu dulu dengan Pak Ade. Jadi sebelum Bang Tegar ada satu yang ngurusin kebencanaan. Jadi kita malah sempat diundang ke universitasnya. Sama ini jangan-jangan dari kampusnya Pak Wujud. Tapi yang punya program studi banyak kan? Dari Melbourne atau Sydney? Melbourne. Ya, yang universitas khusus ngurusin bencana juga itu. Atau ada satu jurusan ngurusin bencana, jadi mereka ngasih kita pengetahuan khusus juga tentang kebencanaan tambahan, kemudian jadi jaringan juga. Kemudian kalau yang secara lokal UI pernah pada saat kita emergency belum ada, salah satu dosennya adalah board kami. Jadi beliau mengajak kerjasama untuk bagaimana menjadi desa resilient gitu. Kemudian kalau yang lain terkait air kekeringan, nah itu dengan PNB boleh aja. Terus yang lain kalau untuk pangan benih dengan Udayana, kami diskusi terkait bagaimana benih-benih yang baik yang bisa kami kembangkan di wilayah yang rawan bencana. Kemudian dengan setelah aku lihat tuh kuncinya itu bermain di jejaringnya ya, baik di dalam Bali dan di luar Bali, dan itu pentingnya
memanfaatkan sumber daya resources yang ada di jaringan itu untuk bisa melayani ke tingkat masyarakat yang terpapar atau daerah yang beresiko sama. Ya, karena kami memang kalau dari pengalaman kami bekerja tidak bisa memang kerja sendiri, itu kami sudah benar-benar paham. Jadi masing-masing wilayah, kalau ngomong universitas ya, kalau di wilayah lain masing-masing wilayah ya pasti kita kerjasama. Kayak Maluku ya pasti kita kerjasama dengan universitas di mana itu. Semua stakeholder biasanya kita rangkul, bisa membantu di bagian mana, karena kita tidak bisa mengerjakan semua lah. Kita bukan Tuhan yang bisa semuanya selesai dengan satu tangan gitu. Jadi kita bisa mengumpulkan informasi, kemudian kita berbagi peran, berbagi tugas. Ide mungkin yang memang kita bagus untuk community development, kita bagaimana pendekatan dengan masyarakat lebih baik. Tapi ini juga regulasi, kemudian bagaimana bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan program pemerintah misalnya, itu kami juga butuh koordinasi dengan pemerintah gitu. Terus secara teknis misalnya geologi tentang hal yang memang sangat spesifik, nah otomatis kami akan koordinasi dengan pihak ahli juga di universitas. Mungkin saya bisa tambahkan kalau untuk kerjasama dengan universitas, mungkin juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baik itu profesor, baik itu S2 itu melakukan magang di IGM itu antara 1 sampai 3 bulan, dan itu beberapa banyak sekali mahasiswa yang memang fokusnya di IGM. Jadi mereka melakukan riset, penelitian di beberapa wilayah dampingan kita, kemudian juga memberikan banyak sekali share ilmu, update tentang evaluasi kita. Jadi ada beberapa universitas, memang ada Howard kalau nggak salah, apalagi ya saya lupa, Australia yang banyak. Hari ini ada Hari ini ada 2 orang. Hari ini ada 2 orang dari dan ada 2, dan sekarang lagi kembali baru. Jadi dia lagi magang di sini. Mahasiswa dari lupa Pak, terlalu banyak universitasnya. Tapi kalau cek dokumen ada. Kalau yang 2 mungkin dari asisik ya, mereka yang melakukan lebih aktivis, lebih input ke universitas Tapi masing-masing. universitasnya beda. Pertukaran Ya. ilmu dan budaya. Selama terima kasih teman-teman sudah mendapatkan dan sharing pengalaman terkait penanggulangan bencana maupun peringatan dini. Apakah ada pertanyaan buat saya? Iya, ini pertanyaan dan menarik bagi saya. Ada mahasiswa yang khusus belajar tentang kebencanaan seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalnya setelah bukan mau sekolah di sana Pak, tapi lebih pada knowledge yang didapatkan di Australia, saya walaupun kampusnya di Australia, tapi bagus sekali untuk ketika penelitian lakukan di Indonesia, karena ya nantinya pasti kembali ke Indonesia. Nah, nanti sebenarnya apakah setelah lulus itu dari siapa namanya? Mujib. Itu kan ada di situ. Bang Mujib nanti sudah ada rencana mau lakukan apa dalam dunia kebencanaan di Indonesia? Kalau saat ini kan 5 tahun ke depan pemerintah Indonesia mau mengembangkan sistem peringatan dini multi ancaman bencana di tingkat pusat. Itu yang pertama. Tahun ini itu proyek 5 tahunan itu dapat funding dari World Bank. So penelitian itu masih 2 tahun. 2 tahun ini fokus kepada kerangka hukumnya dulu. Itu yang dibentuk dulu, dan juga memetakan stakeholders. Kelemahan saat ini dengan
sentralistik dan government centris. Ya, So selalu fokus pada BMKG sudah melakukan ini, PVMBG sudah melakukan ini, jadi untuk coverage summary belum nyampe seperti di desa. Makanya aku coba menggali social network analysis atau menganalisa teman-teman yang sudah berjaring, baik yang sama BPBD, yang sama masyarakat, yang sesama NGO lokal, NGO internasional, sama donatur, itu dibikin jaringannya, dan istilah yang baru itu kayak crowdsourcing. So daripada kita menunggu dari pemerintah itu sensor-sensor yang terbaik itu ya masyarakat yang tinggal di lokasi yang bencana. Itu informasi awal yang kejadian, di sini ada getaran, itu lebih cepat manusia merasa getaran ketimbang BMKG mengeluarkan early warningnya itu. So ada jeda, makanya targetnya jeda 3 menit itu ada laporan resminya. Tapi masyarakat itu ketika itu kan merasakannya gitu. Itu kan ada aturannya siapa bisa mencet. Iya, itu kalau yang bisa mencet sirine itu koordinator di Pusdalops. Gubernur Bali sudah menyerahkan hak pencet. Itu siapapun yang bertugas di Pusdalops itu punya hak untuk menyalakan sirine untuk segera evakuasi. Dan sirine itu bukan tanda bahwa tsunami itu datang. Rata-rata orang itu merasa bahwa sirine itu tsunami akan datang. Tapi sirine artinya itu bahwa sebaiknya kita tidak jalan di pantai. So ikuti di pantai. Tapi namanya teknologi pasti ada error. Ya, Beberapa karena kali kalau yang baca di berita yang Sanur terbaru yang di dari Sanur enam. bunyi sendiri tuh. Nah ini dari 6 yang barusan tanggal 9 Januari ada berita tuh. Iya, Dari iya. 6 yang dicoba, yang 4 mati. Yang 2 aja yang nyala. Iya. Buisnya hilang. Nah, itu Data ini masalah. Ya, kunjungi dari 9 itu tak kunjungi satu persatu kan. Ya, pas aku kunjungi itu ya sidak itu kan untuk penelitian lagi diperbaiki. Lalu itu kan teknologi lama, itu sudah nggak diproduksi Udah lagi. nggak buat lagi ya, kalau perbaiki rusak. Ya, so ada istilah di keilmuan, infrastrukturnya lama, tapi perkembangan teknologinya itu baru. Ya. So old infrastructure lagi, teknologi itu gimana dikembangin. Lalu ilmu yang baru juga bahwa jangan terlalu mengandalkan informasi atau peringatan dini kan itu dari hulu sampai hilir, ya, konsepnya agak salah. Karena seharusnya itu feedbacknya itu saling dari bawah ke atas, atas ke bawah. Banyak penelitian yang sudah menulis secara teknologinya sudah bagus. Perkembangan teknologi untuk peringatan dini, sensor buoy, sensor di bawah laut untuk pengamatan gunung, GPS, segala macam itu sudah rapi, dan banyak penelitian yang menulis tentang state of the art teknologi untuk peringatan dini itu sudah di sini, sudah bagus. Di satu sisi banyak penelitian dari NGO tentang community based early warning system, so memanfaatkan sumber daya lokal yang ada kalau yang tadi disebutkan di Bali kita namanya pul bulus dia petok bulus berada di masyarakat itu banyak yang sudah mendokumentasi penelitian community based early warning system, ada participatory early warning system, itu banyak nama-namanya early warning system yang dibentuk di tingkat masyarakat. Nah, melihat itu ternyata itu gapnya itu yang ini di local government-nya. So central government sudah bangga dengan teknologinya, civil society sudah merasa cukup proud dengan hasil yang ada di masyarakat, reach-nya sudah cukup bagus, tapi local government ini kurang pede untuk menangani bencana. Mereka dapat pressure dari pemerintah pusat, mereka juga dapat pressure dari teman-teman civil society, karena civil society sudah bergerak duluan, sudah mengetahui potensi di daerah ini, dan banyak keterbatasan di tingkat pemerintahan daerah. So fokusku itu judul penelitian itu kan multi hazard early warning system, tapi dalam konteks desentralisasi. So bagaimana proses penguatan di pemerintah daerahnya, biar jangan hanya menjadi corong dari pemerintah pusat, tapi benar-benar pelayan bagi masyarakat dan bukan dari arahnya ke situ sih. Jadi ini boleh. saya ingat pengalaman saya di Aceh dulu Ya. Ya. sebenarnya permasalahan betul di tingkat daerah
manusia selalu begitu. Ya, Setiap pengalaman kita tuh pulang ke daerah pasti di situ. Ya. Itu kenapa? Karena kalau menurut saya tuh masalah di misalnya terus sama data juga. Ya. Itu dia. Jadi ketika kita ke sana, apa yang kita mau lakukan kan misalnya itu bagian dari pemerintah daerah ya. Dan sekarang kan harus PB. Nah sebenarnya bagaimana memanfaatkan itu kan? Ketika yang di masyarakat di desa tersebut dia yang paling tahu, dia punya data, yang dan si pemerintah daerah itu sebenarnya cukup mendukung dan itu menyebar luaskan aja banyak kebutuhan di mana. Sebetulnya emang banyak di situ. Dan sebenarnya fungsinya BNPB itu jelas menurut saya. Jadi kalau di Aceh itu BRR ya berfungsi mengkompas. Nah kalau di sini sekarang BNPB mestinya itu jadi fungsinya sebagai dia bisa mengambil keputusan pertama yang dia bisa untuk menetapkan dan atau mengumpulkan melingkan itu untuk spesialisasi. Itu yang belum saya dapat juga. BNPB pun sebenarnya jadi kalau lihat berita kita ke daerah ke lapangan BNPB ini kita punya data pasti gitu. Berapa pengungsi Pak? Dia nggak tahu. Seserakan di berapa ini? Nggak tahu. Hal itu yang menjadi akhirnya kan kita LSM pasti kita turun sendiri. Kita ke lapangan kita data sendiri, kita bukan titik-titik. Itu yang menjadi sebetulnya gap terjadi sekarang. Salah satu metodologi kalau sekarang ilmuwan melihat power curve-nya itu seperti apa, simpul-simpul dari dalam jaringan yang punya akses kepada masyarakat. Pemerintah juga mulai catch on, mulai mengadopsi seperti ada kampung siaga bencana dari Kemensos, PMI itu sudah dengan kegiatannya mereka. Lalu ada Jestana yang punyanya BNPB kan mereka sudah mulai adopsi apa yang sudah berkembang di civil society dan yang harus dilakukan itu berlanjutannya atau continuity program-program itu biasanya itu sekadar mendirikan habis itu lupa itu tugasnya simpul-simpul itu jaring itu ya itu walaupun nggak ada dana tapi kalau informasi bisa saling tukar dan bisa sharing resources itu arahnya ke situ. So lebih BNPB seharusnya itu perannya itu semakin kecil karena itu tapi penguatan di daerah itu yang harusnya diperkuat investasi besar-besaran di daerah atau pemanfaatan APBD lebih banyak untuk mengurusi di daerah daripada melihat investasi arah pendidikan. So paling kedepannya aku pun pengen mengawal 5 tahun ke depan mengawal penyebaran informasi ini. So kalau pernyataan ini sekarang itu semuanya orang bilang bahwa aku sudah melakukan ini. Pemerintah selalu bilang gitu. Bikorita, pos dan sebagainya. Aku pengen benar-benar mengawal yang sudah dilakukan itu reach berapa orang. Kan data soal data kita sudah tahu berapa penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana desa itu sudah. Tapi reach untuk sirine tsunami cuma 5 km. Itu berapa orang yang tinggal di reach tsunami itu? Kalau nggak ada sirine harus menggunakan jaringan WhatsApp. Itu pun kalau bencana besar jaringan komunikasi pasti mati listrik sama itu. Yang bisa berhasil cuma radio. Berapa orang yang itu sama atau lebih fokus ke pada akhirnya bukan last mile. Kalau ada itu ada upstream, downstream, first mile, last mile. Aku pengennya the last centimeter atau the last millimeter sampai ke individunya itu dapat. Itu bisa dibantu dengan teknologi, bisa dibantu dengan kearifan lokal. Itu lebih fokus ke benar-benar yang dibangun bukan tingkat desa lagi, tapi harus sampai ke tingkat keluarga. Sekarang kan tingkat keluarga sudah mulai digarap oleh BNPB, ada keluarga tangguh bencana. Tapi pada akhirnya itu ya harus sampai ke individu yang tangguh. Ada yang nyiapin tas siaga, kenyamanan, ya, sama untuk keluarga penjaminan atau perlindungan terhadap sumber makanannya yang sudah terjaga rapi dengan mungkin kayak
makanan dan tidak ketergantungan daerah lain itu kan bagian dari peringatan dini. Yang biasanya salah kaprah di peringatan dini itu bahwa ada teknologi menyampaikannya itu sudah selesai, tapi sebenarnya itu peringatan dini itu ada perencanaannya, menyiapkan tas itu sudah peringatan dini, early warning untuk early actionnya, nyiapin tas itu early actionnya. Bikin jauh-jauh itu bagian dari peringatan dini. Kadang-kadang ya itu sudah cuma peringatan dini ya, ada teknologi yang BMKG ngirim informasi, itu ya udah itu dianggap tugasnya sudah selesai, itu masih panjang gitu. Sama yang dari Pak Awar tadi bahwa kayak kita bentuk KNCB, bentuk Tagana, bentuk apa, tapi bentuk aja gitu. Kadang-kadang orang yang terlibat dan namanya ada di situ dan fungsinya aja dia nggak ngerti gitu. Kadang-kadang oh iya saya sudah bentuk, desa ini udah ini gitu. Jadi coba dicek deh, apakah mereka tahu peran dan fungsinya apa yang harus dilakukan. Itu banyak gitu. Karena kayak gitu sekedar bahwa udah selesai, dibentuk gitu kayak tadi bikin early warning udah selesai gitu, udah saya pasang nih, udah aja gitu. Tapi orangnya ketika itu terjadi itu dibunyikan orang harus melakukan apa aja, banyak orangnya. Gitu. Seperti contoh kayak Tagana itu sudah mulai terpetakan. Kalau ada bencana, Tagana cuma mengurus dapur umum. Jangan berharap Tagana ngurus yang lain seperti bantu evakuasi SAR atau PMI itu pentingnya simpul atau jaringan ya kita melakukan sesuai kemampuannya. Dan jangan terlalu berharap lebih kepada mitra atau pemerintah. Yang penting harus tahu assessment dulu, tim peneliti harus assessment dulu, oh ternyata si ini lebih kuat di sini, PMI mungkin kuat di bidang kesehatan atau dengan yang lain. Kalau mungkin ide lebih bagus ke mengamankan stok pangan dengan pertanian permakulturnya atau yang benar-benar dijaga. Pentingnya early warning itu lebih ke jejaring. Kalau aku selalu pengen mengucapkan bahwa peringatan dini itu peringatan jaringan, bukan rantai. Kalau rantai kan cuma satu arah, tapi sebenarnya yang benar-benar early warning itu jaringan, berjaring atau kayak spider web gitu. Yang itu saling interlock, ada yang jaringannya kuat, ada yang lemah. Nah, kita harus tahu yang lemahnya di bagian mana. Nah, itu jangan sampai kita terpatok bahwa karena tidak ada teknologi, nggak ada early warning. Kadang-kadang early warning yang di masyarakat lebih canggih ketimbang yang teknologi atau science atau apa gitu sih. Itu sih dari yang belum bicara mau kasih pendapat ide atau dari mbaknya atau masnya. Mau tanya tentang beasiswa, aku dapat beasiswa dari LPDP, Kementerian Keuangan RI, dari pemerintah sendiri. Ya, dari pemerintah sendiri. Langsung balik untuk bisa paksa. Berarti Harus pulang ya Pak kalau LPDP ya. PNS dong Pak. Enggak, aku mahasiswa. Aku sebelumnya di Jakarta. Mani. Mbak Mani sama dia Masih Saya kecil kenalan nih teman. dari Palu. zaman kerja saya Apa? Muhemi, Muhaimin. ada Rata, ada Gulfan, Jadi yang dari sejak Aceh itu yang baru masih bertahan di kantor yang hampir 20 ada tahun Arif, itu. ada Arif kan masih ada Arif Firdaus. Arif Firdaus. Ya, Saya kenal. Mil manajernya. Ya, itu hampir sekitar 10 orang, so dari seratusan staff yang masih bertahan di 10 yang itu yang pengalamannya hampir 18-20 tahun gitu. Yang lainnya menclok. Aku sebelumnya di Servitur kan baru 2 tahun di Servitur, sebelumnya di JK Jepang dan Indonesia Itu donor dong kalau itu ya. di Donor dan sebelumnya lagi di PMI Palang Merah Federasi Oh di NL. Icon sih 12 tahun ketemu orang-orang yang sama. Waktu 10 tahun di sini ketemu ada yang lewat waktu wawancara dia juga waktu seputar IMF-nya, so kita pakai
modul-modul yang apa, teman-teman bangun. Ini Pak Ade ini Ya itu legasinya. kita kita waktu itu awal-awal pas pembentukan BNPB, so banyak modul-modul dari IDEP yang diadopsi atau dipelajari bentuk sistem aplikasi seperti apa, baru diadopsi untuk bikin perka segala macam. Makanya kalau mau bikin longitudinal study itu bisa lumayan dilakukan karena apa, jaringan itu sudah terbentuk, ada yang sejak dari Bom Bali, sejak dari Bom Bali jaringannya sudah mulai solid kata teman-teman di Bali. Makanya waktu ada bencana yang datang itu teman-teman di Bali sudah solid. Kalau di daerah lain harus mengalami bencana dulu. Kalau di Bali sudah mulai terbentuk sejak 2001. Karena aktivisnya itu saja kalau di Bali. Iya. Tidak ada perubahan aktivisnya. Di Jogja juga sama. Di Jogja sama tingkat pusat. So, setiap kali respons itu ya itu teman-teman Kayak reuni. Reuninya kalau ada bencana. Ya, oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia di focus group discussion, dan semoga apa yang kita share bisa bermanfaat buat perbincanganku, baik buat provinsi Bali maupun bisa jadi percobaan buat provinsi lain di Indonesia maupun negara lain yang memiliki Tapi satu pesan sih kalau misalnya balik ke nanti ke pemerintahan. Kadang-kadang kan percontohannya banyak di wilayah Indonesia, kota-kota besar yang sebenarnya secara akses mereka lebih mudah. Tapi tidak ada yang percontohannya di pedalaman yang sebenarnya lebih masuk akal dan lebih rentan kalau dilakukan percontohan atau misalnya memang melakukan sesuatu yang real di lapangan. Jadi kayak Bali sebenarnya lokasinya juga pasti dipilih lokasi yang destinasi wisata. Jadi fokusnya supaya wisatawan merasa aman, bukan masyarakat merasa aman. Jadi nah itu yang menjadi catatan sebenarnya untuk penanggulangan bencana. Yang di pedalaman itu mereka jangankan tanya tentang early warning system yang ada di ini modern ya, mereka masih lihat semut naik, oh akan ada bencana. Monyet naik, oh akan ada bencana. Jadi masih seperti ini tradisional sekali, tetapi sangat penting sebenarnya informasi-informasi terupdate yang paling tidak mereka terima lah. Dan masukan yang lain atau Sharing sedikit. boleh. Mungkin ke depannya bisa istilahnya apa yang disampaikan barusan. Kami di desa kan, desa Jumpai tahu kan? Kayaknya pernah lewat sih. Seadanya bisa diikut. Kalau perkembangan kedepannya desa Jumpai, Tangkas sama Gunakse akan ada pusat kebudayaan Bali. Kalau nanti dikoordinasikan ke saya dari Kukung, koordinasi ke Kabupaten Kukung. Soalnya di sana kan setelah musibah, bencana itu kan, soalnya pertama dipusatkan pusat kebudayaan nanti secara nasional. Nanti kedepannya apakah efeknya nanti bagus apa gimana? Soalnya kan itu dilalui misalnya, dilalui bencana atau dan sudah diuji sama kelayakannya sih sudah. Apakah uji kelayakannya memang benar diuji kelayakan, apa ada di balik itu kan kurang tahu. Hanya saya dari sana tahu banyak kawan bencana bisa di sana. Ada masukan dari gimana gitu. Itu sih saran kami dari Kelungkung, perwakilan dari Kelungkung. Jadi bagaimana dia sama dengan Kelungkungnya. Itu sih sana. Itu kampung dulu. Kelungkung nih. Kelungkungnya. Oh ya, ini ada program Destina Bali. Tahun ini diambil Maret. Diperkirakan 2029 udah clear. Sudah itu jadi. perencanaan. mungkin masukannya kalau ada pembangunan atau hal-hal yang cukup besar kaitannya dengan pemerintahan atau budaya secara nasional yang memang lokasinya
secara risiko, secara ancaman Iya. itu besar. Nah, bisa mungkin dari pihak BPBD atau BNPB itu memberikan masukan Iya. kepada pemerintah daerah atau provinsi nasional. Karena kadang-kadang ya itu yang terlanjur. egosentris dan Iya. ini kan dinas kebudayaan yang punya, Iya, jadi iya. BPBD tidak boleh ini. Jadi masyarakat juga akhirnya merasa was-was juga Iya. karena itu kan lokasinya Iya, mereka. iya. Biasanya tuh ada kayak Sejarahnya yang desa ya tahu ya. Iya, Iya, betul. kalau yang banyak pembangunan yang salah kaprah ya, seperti di Jogja kan baru bangun Hotel. bukan hotel apa bandara. Bandara. Oh, iya. Bandara yang baru itu di bibir pantai yang 300 meter dari bibir pantai itu langsung ada bandara. Padahal di peta dan itu sudah dibuat oleh masyarakat sana sama masyarakat sama pemerintah, yaitu daerah rawan tsunami, tapi ada hotel di situ. Nggak tahu kenapa kok nggak mundur apa 1 kilo itu kok nggak itu ada itu di Lombok mau dibangun apa sirkuit Grand Prix di Mandalika, itu daerah rawan tsunami juga. Terbuat terjadi tsunami satu juga. Banyak pembangunan itu salah kaprah. Rekomendasiku itu pertama yaitu kalau ada wilayah yang rawan bencana, ya jangan bangun di situ. Itu rekomendasi pertama. Nah, yang kedua, kalau sudah terlanjur bangun di situ, itu biasanya kalau bisa bangunannya yang kuat sekalian. Sudah tahu itu rawan, yang ya strukturalnya diperkuat, harus kuat, harus bisa melindungi kalau terjadi bencana. Itu. Nah, kalau mitigasinya bangunannya ringkih atau apa, ya harus ada peringatan dini untuk cepat lari atau melarikan diri dari lokasi itu. 3 rangka pemikir itu harus itu. Jangan bangun di situ. Kalau harus bangunlah yang kokoh. Kalau nggak bisa bangun yang kokoh karena kekurangan duit ya, baru peringatan dini itu penting. Ya itu aja sih. Itu pilihan terakhir. Yang keempat pasrah. Ya doa itu benar. Yang keempat baru berdoa bahwa sudah cukup banyak amal soleh yang dilakukan dalam surga. Oke, ada masalah dari Mbak. Oke, ya. Terima kasih untuk berikan kepada Mas untuk Sekali lagi terima kasih terutama buat tamu-tamu kita dari Desa Jumpai, juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai 2 jam ini. Atau Bujiro di atas sini ada nasi kotak atau di nasi kotak atau plasma dan yang di sana. Nanti buat teman-teman untuk ada tanda tangan Mungkin Pak Arif, kami perwakilan dari masyarakat Desa Jumpai sudah secara formal memberikan informasi tentang undangan rekan kami hari 5 sudah dapat informasi ada kedatangan. Nanti dikira tidak melecehkan undangan kami yang wakil